Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji menelaah kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, tepatnya di kitab zakat, dan masih di babu al-awwal, bab pertama, masih muqaddimah. Alhamdulillah sudah sampai di poin ke-6, al-mas'alah sadisah. Poin ke-6 kita sudah lewati fil hikmati min ijabi zakah, hikmah, pelajaran penting dari kewajiban zakat, wa alaman tajib, dan siapa saja yang wajib kena zakat, alias syurutu wujubiha, syarat-syarat wajibnya zakat. Kita sudah bahas sampai poin 3. Syarat wajibnya zakat. Yang pertama Islam, sudah kita bahas. Yang kedua merdeka. Yang ketiga memiliki nisab sempurna. Memiliki nisab secara sempurna, mustaqiran, dan nisabnya itu stabil. Ini yang disepakati ulama, nisabnya itu stabil. Dan makna memiliki nisab sempurna yang kita pilih pendapat ulama adalah 2 poin yang kita tuliskan. Makna seseorang memiliki nisab sempurna adalah, pertama, harta itu milik pribadi. Milik pribadi memang milik dia, atau ada orang yang memberi kepada dirinya sehingga dimiliki secara pribadi, memang sudah dimiliki secara pribadi. Yang kedua, dikuasai, dalam arti dia bebas untuk mentransaksikannya. Itu makna dikuasai. Karena ada contoh harta yang kita miliki punya kita, Pak, cuma kita tidak leluasa transaksikan, yaitu piutang macet. Itu uang kita di tangan orang, tapi susahnya minta ampun, mau pakai susahnya minta ampun. Atau korban investasi bodong, korban investasi bodong, uang kita ya, kadang butuh, susah mintanya. Makanya ada 2 ketentuan itu, milik pribadi, kemudian dikuasai. Mana dikuasai, kita 100% bisa mentransaksikannya. Kapan butuh, ingin dipakai, bisa dipakai sewaktu-waktu. Kita lihat keterangan penulis di sini, para ulama. Wa kaunuhu fadilan 'anil hajah ad-daruriyah allati la ghina lil mar'i anha kal mat'ami wal malbasi wal maskani. Dan keadaan dari nisab ini, harta nisab ini, keadaannya adalah kelebihan. Sekali lagi Pak, surplus, kelebihan dari kebutuhan pokok. Itu yang disebut nisab itu. Kondisi nisab itu, keadaan nisab itu adalah apa Pak? Kelebihan dari kebutuhan pokok, dari kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Maka kelebihan dari operasional dia, itu yang diinginkan mencapai nisab itu adalah kelebihan tadi, fadilat, surplus kalau bahasa kita Pak. Bahasa kita apa? Surplus itu keterangan tambahan materi dia, surplus. Memang sudah di luar operasional, di luar kebutuhan pokok kita. Kenapa harus di luar kebutuhan pokok alias surplus? Li'anna zakata tajibu muwasatan lil fuqara. Karena zakat itu wajib, karena atau zakat itu diwajibkan agar bisa menutup kebutuhan orang-orang fakir, untuk membantu menutupi kebutuhan orang fakir. Maka dianya harus surplus, namanya memberi Pak.
tentu harus ada kelebihan. Namanya memberi tentu harus ada kelebihan. Karena ya tujuan dari zakat itu kan ingin memberikan uluran tangan, bantuan kepada fakir miskin. Tentu dianya harus surplus. Nah, kalau enggak ya gaya perahu misalnya ada bahan untuk nambalnya, kitanya bocor, kita kasih ke perahu samping, kan tidak bisa. Kita dulu ditambalin semua, baru kita bantu ke yang lain. Fawajaba ayyu'tabara milkun nisabi alladhi yahsulu bihi al-ghina mu'tabar. Karena memang zakat itu wajib untuk menolong orang miskin, maka wajib juga dipertimbangkan, diperhitungkan kepemilikan nisab ini, yang mana kekayaan yang teranggap itu, real kaya itu terwujud dengan nisab. Jadi karena zakat ini wajib, dia juga bisa untuk dalam rangka membantu orang miskin, untuk membantu, maka wajib juga dipertimbangkan sisi nisab ini, yang mana kekayaan hakiki itu terwujud dengan nisab. Ada istilahnya ghina mu'tabar, kekayaan atau orang kaya yang diakui dalam Islam itu yang memiliki satu nisab, baru dianggap orang kaya. Karena zakat ini kan untuk bantu fakir miskin, maka yang bisa bantu itu adalah orang yang kaya standarisasi Islam, yaitu orang yang memiliki satu nisab, baru diakui orang kaya dalam Islam. Ghina al-mu'tabar namanya. Itu disebut kekayaan standar, dianggap kaya dalam Islam. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, hadis sahih Bukhari dan Muslim, laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqatun wa laisa fi maduna khamsi zawdin sadaqatun wa laisa fi maduna khamsi awakin sadaqah. Tidak ada zakat pada hasil panen yang di bawah 5 wasak. 5 wasak itu pernah kita konversikan, 5 wasak itu 750 kilo. Dan tidak ada zakat pada unta yang di bawah 5 ekor. Jadi kalau unta itu nisabnya adalah 5 ekor. Dan tidak ada zakat pada kepemilikan kepingan perak di bawah 5 ukiah. 5 ukiah itu yaitu 200 keping. Kalau pakai kepingan emas, 20 keping emas. Intinya zakat itu punya nisab. Kata Rasul, tidak ada zakat pertanian di bawah sekian, tidak ada zakat peternakan di bawah sekian, tidak ada zakat harta di bawah sekian. Berarti kan ada batasnya. Tidak kepada semua orang ditarik. Yang penting dia punya harta langsung tarik zakatnya, tidak. Memiliki regulasi. Namanya nisab. Apa speedboardnya? Di laci atau di mana? Oh, ada di laci. Yang mana ini? Oh, ini permanen ini satu. Oh, yang biru. Oh, tutupnya ketukar. Tidak apa-apa sih, ini tidak permanen. Itu permanen itu. Nah, tadi ada tambahan hal-hal yang penting, keterangan para ulama terkait poin 3, hal-hal yang berkaitan dengan poin 3 ini, yaitu tadi surplus. Zakat itu adalah surplus, kelebihan dari kebutuhan pokok. Kemudian nisab ini dia surplus, kelebihan dari kebutuhan pokok. Yang kedua, ini kaya, real kaya, gitu kita buat ya. Standar kaya dalam Islam. Wah, kita buat ya, real kaya atau kaya level 1. Orang punya nisab itu kaya level 1. Kalau nisabnya 100 kali lipat, Ustaz, dia kaya level 100 deh, Pak. Kalau nisabnya 100 berlipat-lipat nisab. Berapa nisab, Pak? Oh, tidak terhitung nisabnya gitu ya. Hartanya sudah
melonjak-lonjak daripada nisab. Nisab saja ya kayak level 1. Nah, ini hal-hal berkaitan dengan nisab. Tadi mengacu kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun nisab ini mengacu kepada emas atau mengacu kepada perak pernah kita bahas. Intinya kalau mengacu kepada perak putarannya lebih cepat. Karena zaman sekarang perak harganya murah. Jadi kalau pakai nisab 595 gram perak, nah itu kalau dirupiahkan bisa 9 kali atau 10 kali lipat perbandingannya dengan emas, jauh lebih mahal emas. Kalau dengan emas terwujudlah real kaya itu, kaya level satunya terwujud kalau dia nisabnya mengacu kepada emas. Nah, ini terkait masalah nisab. Kemudian yang keempat, ini syarat terakhir di buku ini. Hawalanul hauli 'alal mal, yaitu berlalunya 1 tahun terhadap harta itu. Ada istilahnya haul. Ada memiliki nisab atau memiliki nisab ini mungkin bahasanya menyentuh hartanya, menyentuh nisab. Kemudian ada istilah haul. Haul ini mungkin biar enak kita mengendap 1 tahun. Dia ada istilah yang keempat haul. Berlalu atau mengendap. Mengendap 1 tahun. Berlalunya haul atau mengendap 1 tahun. Nah, apa maksud haul? Itu haul ya. Ini syarat yang keempat. Wazalika bi ayyamuru 'ala nisabi fi hauzati malikihi 12 syahran qamariyah. Hal itu yaitu dengan berlalunya nisab tadi, nisab yang nomor 3 itu Pak, dia punya harta 10 nisab, berlalu mengendap dia di kekuasaan pemiliknya atau memang di wilayah pemiliknya, berlalu 12 bulan qamariyah. 12 bulan qamariyah. Hitungannya bulan Hijriah. Maka itu disebut berlalunya 1 haul, dan acuannya adalah bulan qamariyah, bukan bulan syamsiyah. Karena semua regulasi agama itu mengacunya pada bulan qamariyah. Maka kalau kita ngitung haul ini pakai bulan Hijriah enak, tak geser dia, ya kan? Orang sibuk ngurus kapan Idul Fitr. Idul Fitr tidak pernah berubah Pak, 1 Syawal. Tidak pernah berubah. Kalau pakai Arab 1 Syawal dia. Ramadan 1 Ramadan tidak pernah berubah dia. Kan gitu. Nah, puasa kapan? 1 Ramadan. Di Masehi. Nah, kalau zakat sama. Kalau dia mengacu kepada Hijriah, udah dia nggak pernah geser-geser dia. Ada dibayar zakat setiap 10 Ramadan misalnya, ya udah setiap 10 Ramadan dia bayar, pokoknya 10 Ramadan bayar zakat mereka selesai. Idealnya seperti itu. Kalau pakai Masehi, konsekuensinya kita harus maju terus 11 hari. Kenapa? Karena bulan Masehi ini lebih panjang, banyak bulannya itu lebih panjang daripada bulan qamariyah. Di bulan qamariyah, bulan Hijriah itu mayoritas tanggalnya itu 29, mayoritas tanggal 29. Kalau
atau mentok-mentok 30. Paling sering 29. Mentok 30. Kalau di kita bulan Masehi, wah itu sering tanggal 30. Tuh, bahkan ada sampai tanggal 31. Nah, jadi maka dari itu Masehi itu lebih panjang, kurang lebih di average rata-rata itu 11 hari. Kalau pakai acuannya bulan Komariah, tadi rata-rata 29. Sering tanggal itu 29. Sering 29. Ramadan saja puluhan tahun kita Ramadan, itu sering Ramadan itu sampai 29. Nah, seringnya sampai 29, 29, 29, 29. Itu sering. Itu Hijriah sampai 29. Jadi kalau karyawan itu gajiannya pakai Hijriah, Pak. Cepat putaran gajiannya. Ya atau tidak? Kalau karyawan gajinya mengacu pakai bulan apa? Pakai Komariah, Hijriah, Komariah. Oh, cepat, Pak, karena sering tanggal 29. Ya karena karyawan biasa itu, Pak, kalau sampai tanggal 31 itu lama rasanya. Ya atau tidak? Sampai tanggal 31 lah lama. Apalagi 31-nya kena pula Sabtu. Nah, Sabtu. Ahad nggak bisa gajian. Administrasi tutup. Gajian, pernah yang seperti itu, Pak. Ada yang tertunda gajinya gara-gara tanggal itu panjang. Tanggal itu panjang. Kemudian memang pas di penghujung itu libur. Jadi nggak gajian, kenapa? Bank tutup. Nggak bisa mentransfer gaji. Bank tutup. Tertunda 2 hari. Itu sekolah SDIT bukannya kayaknya di satu tempat waktu itu saya lihat. Itu bukannya seneng mau gajian, susah, terpaksa ngutang. Ini fenomenal. Kan kalau orang yang misalnya guru-guru yang kita nih, anak cucu kita sekolah di SDIT, gajinya di bawah UMR, itu kan mereka gaji mereka itu kan mereka sudah pada setting, Pak. Intinya kalau sudah tanggal tua, paham lah ya, sudah tanggal tua. Ini udah tanggal tua, udah tua banget gitu ya. Mau gajian tanggal merah, weekend, nggak jadi gajian, udah ditunggu gajian. Bukannya dimajuin sehari, enggak, ditelatin 2 hari. Wah, luar biasa. Akhirnya banyak yang ngutang, banyak yang untuk beli beras, kan kasihan. Sedih bawaannya. Harusnya itu kalau weekend, sebelum weekend itu udah gajian, mungkin sebagian tuh adalah bawa anak-anak jalan, minimal beli martabak, orang tua gajian, abinya gajian, uminya gajian, minimal bisa keluar mereka beli martabak Sabtu Ahad. Kan Jumat libur, Sabtu Ahad libur gitu ya. Ini enggak, Jumat itu belum gajian, padahal itu terakhirnya itu tanggalnya di situ, ditunda gitu. Pernah kejadian seperti itu, luar biasa. Pedihnya ya. Tertunda gaji seperti itu, ujungnya banyak yang hutang, nggak ada keceriaan. Tapi kalau gajinya mengacu kepada bulan Komariah, itu lebih cepat gajian, lebih cepat gajian. Jadi kalau pakai Masehi hitungnya, maka selalu maju terus 11 hari. Biasanya kita misalnya tahun ini bayar zakatnya misalnya 12 Januari. Kita 12 Januari menyentuh nih nisab. 12 Januari, katakanlah 12 Januari 2024. Maka tahun besok ini kita balik ya. Ini kalau menghitung pakai Masehi. Materi haul. Misal ini nisab, kita buat perkecil. Misalnya di sini menyentuh nisab 12 Januari. 12 Januari 2024. Harta menyentuh nisab. Maka nanti bayar zakatnya katakan yang 12 ya. Udah 12 bulan, tapi jangan tanggal 12, berarti kurang 11 berapa, Pak?
1 Januari 2025 dia zakat. 1 Januari. Nah, berarti kalau untuk tahun depan, untuk tahun depannya dari 1 Januari 2025 maju dia di tahun itu dia berzakat. Kurang 11 hari. 20 Desember 2025. Nah, itu maksudnya. Desember 2025. Bukanlah 2025, Pak. Ini 2024. Ini 2025. Januari ke Desember 2002. Kan dimundurkan 11 hari. Paham enggak? Coba lihat dulu. Benar atau tidak? Nah, dia orang nggak nyangka nih. Wah, kok di tahun yang sama gitu. Belum lewat setahun gitu. Udah. Karena haul ini mengacu kepada apa? Komariah. Kalau pakai Masehi dikurang 11 hari. Jadi Pak, jadi maju lagi dia. Berarti kalau dari 20 Desember 2025 maju lagi dia. Maju. Bulan apa, Pak? Oh. Enggak. Pokoknya fokus dikurang 11 hari. Dia akan mundur terus, Pak. Pokoknya ini average. Ini kan hasil perhitungan juga. Karena menghitung tadi ya rata-rata di bulan ini kan juga hasil perhitungan ini. Ini juga hasil rata-rata ini. Fixnya tentu susah. Karena menimbang tadi rata-rata tanggal di bulan Komariah itu kan 29. Mungkin dari 12 bulan Komariah itu bisa saja mungkin 9 bulannya tanggal 29. 4 bulannya sampai tanggal 30 gitu. Sementara Masehi kan banyak 30. Ya ada yang 28. Yang paling pendek 28. Nah, tapi kan di yang lain kan ada sampai 31 sampai tanggal 30 yang lain. Nah, jadi karena diakumulasikan ada selisih kurang lebih 11 hari. Maka caranya bagaimana? Ya kita kurangi 11 hari. Jadi dia bisa maju terus. Kalau dia bayar tahun depan mengacu ke Masehi boleh. Ya bayar tahun depan berarti maju lagi menjadi 9 Desember 2002. Tahun depan lagi naik lagi bulannya 9 setidaknya 28 ya. Sebelum Desember apa, Pak? November. 28 November bisa dipahami? 28 November naik terus dia. Berarti tidak bisa fix dia. Kalau pakai Masehi kita setiap tanggal 15 Januari bisa? Tidak bisa. Setiap 15 Januari, 15 Januari tidak bisa. Tapi kalau pakai Komariah bisa. Saya setiap 15 Rojab, udah. 15 Rojab terus. Saya setiap 12 Muharram, sudah 12 Muharram terus. Tapi kalau pakai Masehi tidak bisa. Dia akan maju 11 hari. Nah, itu tadi mengenai haul. Bisa dipahami? Ini cara menghitung haulnya. Nah, jadi akan ada kemajuan terus. Jadi tidak kita habiskan di tahun Masehi itu berapa? 365 hari enggak. Oh, itu juga tuh total hari di Masehi itu 365 kurang lebih. Nanti di Komariah tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak itu. Nah, itu juga mempengaruhi, Pak. Cara ngitungnya seperti tadi. Ini haul. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam terkait ada haul ini, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haulu
Kata Nabi SAW, tidak ada kewajiban zakat pada harta hingga berlalu satu haul. Tidak ada kewajiban pada harta sampai berlalu satu haul. Berarti kan memang butuh ada yang namanya haul. Tapi nanti kita lihat, tidak semua yang kita pernah bahas item zakat itu tidak semua kena haul, tapi rata-rata punya haul. Wa hadza syartu khasun bi bahimatil an'am wa naqdayn wa urud tijarah. Haul ini, syarat haul ini khusus untuk zakat binatang ternak, kemudian zakat harta, zakat mal, kemudian zakat barang dagang, zakat perniagaan. Ini yang dia memiliki haul. Zakat apa tadi? Binatang ternak, kemudian zakat harta, kemudian zakat barang pertambangan sudah. Yang sisanya tidak punya haul, tapi nisab punya. Nisab mesti ada seluruhnya punya nisab. Tapi kalau haul tidak seluruhnya butuh haul. Itu perbedaannya. Kalau nisab seluruhnya butuh nisab. Zakat fitr beras itu aja butuh nisab. Tapi kalau haul ngendap setahun, tidak seluruh item zakat itu diwajibkan memiliki haul, tidak. Hanya zakat binatang ternak, kemudian harta zakat mal, kemudian zakat perdagangan. Amma az-zuru'u wasimaru wal ma'adinu wal rikazu fala yushtaratu laha al-haul. Adapun pertanian, buah-buahan, tambang, kemudian rikaz, harta karun, maka tidak dipersyaratkan pada harta-harta tadi, tidak dipersyaratkan baginya haul. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih. Keluarkanlah zakatnya pada hari panen. Maka kalau zakat pertanian pas panen keluarnya. Pas panen. Demikian juga zakat harta karun pas nemu keluarnya. Demikian juga zakat pertambangan, ya pas periode dia menambang itu, disitulah mengeluarkan zakatnya. Di zakat pertanian itu tidak nunggu setahun, yaitu per panen mengeluarkannya. Nah, itulah disebut zakat pertanian tadi. Wali anal ma'adina wa rikaz malun mustafadun minal ardi fala yu'tabaru fi wujubi zakatihi haulun kazru'i wa simar. Adapun barang tambang dan harta karun, ini harta yang diambil dari tanah. Harta yang diambil dari tanah, maka tidak wajib padanya haul. Tidak wajib padanya haul seperti pertanian dan buah-buahan yang diambil faedahnya atau dia diambil dari tanah. Nah, pertambangan sama kayak buah-buahan tadi muncul dari tanah, maka tidak dipersyaratkan haul. Ini dia haul. Dan tadi yang memiliki haul tadi zakat pertanian, zakat harta, kemudian zakat perdagangan. Peternakan, salah tadi ya, peternakan, kemudian mal, harta, kemudian perniagaan. Inilah dia yang memiliki haul. Poin-poin yang berkaitan dengan haul. Sisanya yang lain tidak, yaitu pas panen, terutama pertanian. Itu memang pas panen. Nah, bagaimana kalau ada orang yang ingin bayar zakat, tapi zakat mal lah ya, bisa zakat harta atau zakat perniagaan. Biasa zakat mal sama zakat perniagaan itu biar mudah tuh digabung itu. Biar mudah hitungnya digabung. Kendati pun ulama ada yang berpendapat hitungnya sendiri-sendiri. Tapi kalau digabung juga ada dan itu lebih memudahkan. Nah,
Ketika ada orang ingin bayar sebelum haul, bayar zakat sebelum haul, belum mengendap setahun, tapi ingin bayar zakat. Nah, misal seperti contoh, katakanlah 3 bulan lagi itu biasanya kita bayar zakat. 3 bulan lagi biasanya kita bayar zakat. Katakanlah ya, biasanya kita bayar zakat 10 juta. Rutinnya biasanya 10 juta, 10 juta. 3 bulan lagi kita mau bayar zakat. Tiba-tiba ada mungkin kenalan saudara lah, saudara jauh mendapat musibah, misalnya kecelakaan dan butuh biaya. Kebetulan kita biasa ngasih zakat ke orang ini, ke saudara ini. Nah, ketika seperti itu kondisinya, boleh nggak dibayarkan zakat ke orang ini? Padahal 3 bulan lagi kita mau bayar zakat. Jawabannya pendapat mayoritas ulama adalah boleh. Pendapat mayoritas ulama adalah boleh kita bayar zakat sebelum haul tadi. Ini pendapat mayoritas. Nah, boleh bayar zakat sebelum haul. Namanya adalah ta'jilu zakat. Namanya adalah menyegerakan pembayaran zakat. Karena ini pernah diterapkan. Ada di hadis Tirmizi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, An Abbas sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'jili sadaqatihi qabla an tahila farakhasa lahu dzalik. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi alaihi wasallam, Abbas pernah bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, ya Abbas ini radhiyallahu an, paman Nabi ini ingin menyegerakan bayar zakat padahal belum jatuh tempo. Maka Rasul izinkan. Bahkan di lain kasus, inna qad akhasna zakat al-Abbas amal awwali lil ami. Sempat Nabi alaihi wasallam berucap kepada sahabat Umar bin Khattab, Tirmizi, sesungguhnya kami telah menarik zakat Abbas, di awal-awal bulan di tahun ini untuk zakat dia tahun ini. Jadi katakanlah mungkin 8 bulan lagi mau bayar zakat, tapi tariknya di awal bulan. Kami sudah tarik dulu di awal bulan zakat dia tahun ini. Bahkan beberapa riwayat mengatakan pernah juga zakat itu ditarik Nabi SAW untuk masa 2 sampai 3 tahun ke depan. Itu jawabannya adalah bisa. Nah, jadi ada istilahnya ta'jilu zakat. Cuma kalau kita menyegerakan pembayaran zakat seperti itu, kita segerakan bayar zakat 3 bulan sebelum masanya, nanti kita tetap pas 3 bulan Pak, kita tetap menyesuaikan. Kita tetap audit lagi, dalam arti apakah yang sudah kita bayarkan 3 bulan lalu memang segitu dia. Karena dalam 3 bulan bisa saja harta kita bertambah mendadak atau bisa berkurang mendadak. Bisa dipahami tidak? Nah, bisa dipahami. Kita akan tuliskan. Kasusnya tadi. Nah, katakanlah di sini kita buat tadi yang 12 Januari tadi. 12 Januari 2024. Katakanlah dia ini baru bayar zakat, sudah bayar zakat, uangnya tanggal segini dia punya uang 400 juta, udah jelas risau. Maka kalau 400 juta ini Pak, saya ringkas saja ya, ini dia bayar zakat itu 10 juta, 2,5%,
dari 400 juta adalah 10 juta. Ini dia harus bayar zakat segini. Harusnya dia bayar di sini, Pak. 1 Januari 2005. 1 Januari 2025. Harusnya di sini dia bayar zakat. Ini kita pangkas ya. Dia sebelumnya udah rutin. Rata-rata bayar zakat 10 juta. Nanti nambah lagi stabil kurang lebih segitu. Nah, cuma di sini katakanlah di bulan Oktober, katakan 1 Oktober baru 2024, ada saudara jauhnya kecelakaan butuh uang, kemudian dia bayar di sini 10 juta. Dia bayar 10 juta, berarti di sini uangnya menjadi 390 juta. Ya, Pak ya. Nah, untuk perjalanan 3 bulan itu kan bisa naik, uangnya bisa turun. Makanya nanti untuk di sini dia tetap audit, biar tahu yang dia bayar itu lebih atau kurang, lebih atau kurang. Azan ya? Belum? Nah, azan dulu kalau begitu. Nanti kita lanjut jelaskan.
Bismillah. Nah, dalam perjalanan 3 bulan itu kalau dia seorang pedagang atau pengusaha, bisa saja hartanya bertambah, bisa saja harta berkurang. Tetap kita lakukan audit untuk pembanding, apakah yang sudah kita bayarkan ini memang pas atau kurang atau lebih, pas, kurang atau lebih. Berarti nanti kalau mengukurnya, ini memang sudah dibayarkan 10 juta. Dari uang 400 tinggal 390 juta. Tapi tetap anggap ini masih 400 juta. Anggapnya 400 juta. Dan kita tahu, katakanlah di sini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tiba-tiba hartanya melonjak jadi 500 juta. Tiba-tiba di sini dapat rezeki nomplok, Pak. Di sini hartanya menjadi 500 juta. Berarti kalau 500 juta dia harus bayar zakat berapa? 12,5 juta. Maka 12,5 juta karena sudah bayar 10 juta, berarti minusnya 2,5 juta dia harus bayar. Itu kondisi satu. Nah, berarti dia masih ada harus bayar zakat sebesar 2,5 juta. Ternyata yang dia bayar 3 bulan yang lalu belum akumulasi harta. Harusnya dia kena zakat di angka 12,5 juta. Kondisi kedua, kalau hartanya tiba-tiba turun, ternyata di sini menjadi 300, kita asumsikan dari 400 menjadi 500, dari 400 menjadi 300. Kalau 300 juta berarti dia bayar zakatnya adalah 7,5 juta. Nah, tapi kemarin berarti 7,5 juta bayar 10, 7,5, berarti dia punya surplus kelebihan bayar zakat berapa, Pak? 2,5 juta. Harta turun. 3 bulan lalu dia bayar zakat itu 10 juta dengan asumsi harta 400 juta. Tiba-tiba di ketika haul yang beneran ternyata harta turun menjadi 300 juta. Harusnya dia bayar zakat 7,5 juta, tapi udah bayar 10, maka dia kelebihan 2,5 juta. Maka 2,5 juta ini bagaimana solusinya dalam Islam? Ada dua solusi, Pak. Ada dua solusi. Yang pertama, dijadikan sedekah. Jadikan apa? Sedekah. Berarti 10 juta itu 7,5 juta zakat wajib, 2,5 juta adalah sedekah. Opsi kedua, dijadikan saldo. Dijadikan apa? Saldo. Berarti kita zakat tahun depan sudah tercicil berapa? 2,5 juta. Paham ya? Jadi 2,5 juta ini ada dua opsi. Wah, ini udah sampai bawah-bawah lagi nih. Sampai juga balik-balik ya. Diselipin aja. Pertama, jadikan sedekah. Yang kedua, dijadikan apa?
Saldo, paham maksud saldo ya? Saldo tahun depan. Berarti tahun depan kalau dia harus bayar zakat 10 juta, dia udah bayar 2,5 juta, berarti dia tinggal bayar 7,5 juta. Nah, paham ya? Nah, seperti ini mekanismenya. Gimana Pak? Oh, berarti catat saldo lagi Pak. Berarti kan ternyata di bawah nisab, berarti kan dia nggak zakat harusnya. Iya, iya. Sekiranya ada, bisa nggak seperti itu? Bisa, bisa, mesti bisa. Iya, rupanya mobilnya kecelakaan misal, harus banyak perbaikan, ganti rugi orang, kan bisa saja. Bisa, bisa, karena dia nggak wajib zakat. Malah baik, ya 3 bulan lah. Paham saya maksud Bapak? Kita buat kondisi ketiga, ini tidak muat ya. Kondisi ketiga, rupanya qadarullah. Tidak 200 juta saja lah, itu di bawah nisab. Qadarullah ya, tadi lah contohnya, maaf ya. Mungkin nabrak ayam di kampung. Kan minta ganti ruginya mahal, Pak. Ini kamu harus ganti sampai cicitnya. Loh, ini nabrak apa? Ayam di kampung gitu ya. Ini betina gitu ya. Kamu tidak banyak hitung telurnya, cucunya, cicitnya gitu. Kata orang panjang gitu ya. Katakanlah ada kecelakaan sehingga jadinya 200 juta. Oh, ini tidak sampai kondisi ketiga. Maka kalau seperti itu dia tidak wajib zakat. Dia tidak wajib zakat. Tapi udah bayar 10 juta, bisa nggak jadi saldo? Jawabannya adalah bisa. Jawabannya adalah bisa. Diniatkan jadi saldo. Nanti ketika kapan hartanya menyentuh nisab lagi, kemudian mengendap setahun, ternyata harus bayar zakat 5 juta, waduh punya 10 juta, berarti tidak bayar. Tahun depan kena 5 juta lagi, dia udah ada 5 juta sisa kan, impas. Bisa. Nah, itu dia. Jadi takjil zakat, membayar zakat sebelum haul, pendapat jumhur ulama adalah boleh, tapi tetap kita sesuaikan. Karena kita belum sebenarnya Pak. Kita kan harusnya 3 bulan lagi, karena banyak kemungkinan dalam perjalanan 3 bulan, ya atau tidak? Apa saja kemungkinan? 3 bahkan kemungkinan. Kemungkinan pertama hartanya bertambah, atau hartanya berkurang, atau turun dari ini, ya atau tidak? Dalam 3 bulan bisa saja, apalagi seorang pengusaha, seorang pedagang, bisa saja ada kemungkinan tadi. Karena dia memang harusnya bayar itu 1 tahun. Paham nggak Pak? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Itu dia. Kita terkait masalah tahun. Jadi hal-hal yang menyertainya. Jadi ada istilah saldo, ada orang udah kelebihan. Dan rumus ini Pak, rumus ini sangat penting kalau ada orang yang ingin bayar zakat profesi. Apa maksudnya? Berguna. Jadi zakat profesi itu tidak ada. Tapi kalau dibenerin caranya, dia menjadi zakat mal. Jadi zakat apa Pak? Zakat mal. Tapi nanti mekanismenya dia bayar zakatnya per bulan. Akan boleh kan, tidak harus tunggu genap setahun. Dia bayarnya per bulan. Maka persyaratan para ulama, jadi seorang karyawan ini Pak, dia memang harus punya tabungan 1 nisab dulu. Memang harus punya tabungan berapa? 1 nih. Jadi dia gajian, tabung, sisa kebutuhan hidup ya, tabung. Ketika sudah punya tabungan 1 nisab, maka kalau gajian dia bulan depan, yang dipotong kantor, itu sudah mulai kita masuk pakai sistem saldo tadi. Itu sudah mulai hitungannya bisa zakat apa? Sudah mulai zakat mal namanya. Tapi diambilnya per bulan. Paham enggak? Nanti setiap di akhir tahun kita closing, kita hitung sendiri. Dalam arti yang dipotong kantor itu sudah balance, sudah imbang nggak dengan seharusnya kita bayar zakat, atau ternyata kurang, atau ternyata berlebih. Kadang ada kasus pegawai yang gajinya besar, karena merasa dipotong kantor, kemudian dia nggak bayar zakat lagi. Ternyata dia kategori yang kondisi 1 Pak.
Katakanlah yang dipotong kantor 10 juta, tapi harusnya dia berzakat 12,5 juta. Kenapa? Contohnya pegawai ini tabungannya sudah banyak. Contoh lah ya, dia sudah jadi ASN, katakanlah uang dia sudah tabungannya saja sudah 1 miliar, sudah 1 miliar. Berarti kan dari 1 M itu zakatnya adalah 25 juta. Kalau dia kerja, katakanlah dia kerja gajinya 30 juta, dipotong berapa? 2,5% tiap bulan. Berapa itu? 30 juta, 2,5%. Katakanlah 30 juta setahun aja lah, katakanlah 300 juta tadi. 300 juta, 300 juta aja dipotong itu 7,5 juta. Katakanlah 8 juta. Katakanlah 8 juta. Paham enggak maksudnya, Pak? Per tahun itu dipotong gajinya 8 juta untuk zakat. Dia merasa udah bayar zakat. Padahal tabungan dia saja sampai 1 M. Harusnya dia bayar zakat itu 25. Tapi merasa udah diambil kantor 8 juta, dia merasa sudah bayar zakat. Paham enggak maksud saya? Paham enggak maksudnya? Itu di antara bentuk kesalahan. Makanya perlu belajar seperti ini. Kadang ada yang kurang, dalam arti yang dipotong kantor masih lebih besar daripada keharusan dia bayar zakat. Berarti dia punya saldo. Dia punya saldo. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Hitungan ini butuh untuk zakat profesi. Sehingga kalau ngitungnya benar, namanya berubah, bukan zakat profesi lagi, tapi zakat mal, cuma pembayarannya per bisa dengan syarat nisab. Karena haul ini tadi, boleh nggak sebelum haul ini, memang sepakat ulama ada haul, iya. Boleh nggak dibayar sebelum genap setahun? Jawabannya mayoritas ulama sebut boleh. Maka boleh nggak per bulan ditahan zakatnya? Jawabannya adalah boleh. Tapi nisab nggak boleh ditutup mata. Nisab tidak boleh tutup mata. Nisab harus punya. Zakat profesi kan itu masalahnya. Makanya tadi zakat profesi itu hanya untuk karyawan yang, atau zakat profesi berubah menjadi zakat mal untuk karyawan yang memang tabungannya sudah 1 nisab, sehingga yang dipotong per bulan bisa menjadi zakat mal. Paham enggak maksudnya? Tapi kalau belum gajinya 1 nisab, itu cuma menjadi pajak profesi mungkin namanya, apalah namanya ya. Itu dia. Wallahu a'lam. Itu boleh ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan, Pak. Oh, baik. Nah, tadi 10 juta boleh nggak bayarkan kepada 1 orang atau harus dipecah? Nah, tadi itu kan kita buat studi kasusnya bahwasanya ada saudara jauh kecelakaan, ya, butuh biaya pengobatan. Kemudian katakanlah butuh uang untuk berobat, untuk operasi dan segala macam 20 juta. 20 juta. Ternyata kita ada kebetulan 3 bulan lagi mau bayar zakat, biasanya 10 juta. Boleh nggak 10 juta tadi kepada 1 orang? Jawabnya boleh. Jawabnya adalah boleh. Tergantung nanti butuhnya berapa, Pak. Kalau ternyata misal butuhnya 5 juta, berarti kita 3 bulan itu bayar zakat, baru kita bayar kepada baru 5 juta. Baru kita bayar 5 juta. Kalau 5 juta kita bayar karena kebutuhan berobat 5 juta, biasanya kita bayar 10 juta, maka nanti sesuaikan saja. Kan tadi kita sudah bayar 5 juta. Nanti dianggap aja itu belum bayar. Makanya di situ ada 390 juta, saya buat kurun 400 juta. Anggap yang udah dibayar itu belum kita bayarkan, biar kita bisa menyesuaikan nanti di berlalu 3 bulan ini sudah imbang atau belum. Bisa dipahami, Pak? Adapun pembayarannya kalau dia butuh uang banyak, bisa mungkin dengan zakat masih kurang, mungkin ada pula uang kita lebih berilah di luar zakat kita beri lagi, berarti udah sedekah lagi, udah membantu lagi. Fleksibel itu nanti regulasi berapa besar seseorang bisa menerima tergantung butuh. Kalau biaya berobat berarti ya besar dia, misalnya biaya berobat yang butuh dana besar, berarti untuk dia saja
kebutuhannya besar, sama kayak orang terlilit hutang. Ada orang baik terlilit hutang, tentu berapa besar hutangnya, segitulah ditanggung. Beda kalau kita alokasinya kepada fakir miskin, kepada miskin, maka berapa kebutuhannya per bulan kali 12 bulan. Tapi kalau untuk lunasi hutang tidak ada takaran seperti itu. Kalau untuk orang kecelakaan berobat seperti tadi, urgen seperti tadi, tidak ada takaran seperti itu. Bisa dipahami? Untuk mu'alaf tidak ada takaran seperti itu. Untuk mu'alaf tidak ada takaran seperti itu. Kalau untuk ambil zakat ada punya regulasi dia. Kalau fakir miskin punya regulasi. Kalau untuk ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal ada, yaitu berapa ongkos dia pulang ke kampung dia, ya Pak ya. Dia kehabisan, misalnya kena jambret, mau pulang nggak ada biaya. Nah, udah berapa sih ongkos sampai ke kampung dia, sama makan di jalan, naikin bis, kemudian dia makan di jalan, udah sampai di kampung dia kan dia sudah ada saudara, udah ada rumah, udah ada lah harta di situ. Itulah sampai seukuran itu. Tapi kalau yang tadi kecelakaan kita bahas case-nya, ya biaya berobatnya besar, ya itu tidak ada takaran di sana sampai hajatnya, sampai kebutuhannya itu terpenuhi. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, maka kita akhiri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.